Baik, kita lanjutkan materi ini dengan membahas tentang luminositas dan flux ya. Jadi dua besaran ini itu saling terkait dan merupakan konsekuensi dari radiasi benda hitam yang sudah kita bahas pada hari kemarin. Jadi di sini kita memiliki hukum atau persamaan untuk radiasi ya dari sebuah benda hitam, yaitu B yang bergantung pada lambda dan juga pada suhu. Nah, tetapi kali ini kita jumlahkan semua radiasi pada seluruh panjang gelombang sehingga kita dapatkan energi total ya di sini, yaitu B besar bergantung pada suhu saja. Nah, karena itu ini persamaan yang cukup sederhana dan dikenal dengan hukum Stefan Boltzmann. Jadi ketika sebuah benda hitam memiliki suhu sebesar T, maka energi total yang dipancarkan oleh benda hitam tersebut atau diemisikan atau diradiasikan oleh benda hitam tersebut adalah B sama dengan sigma kecil dibagi P dikalikan T pangkat 4. Nah, Pi adalah nilai 3,14 dan sigma kecil yaitu yang ini adalah besaran konstanta ya, sebuah konstanta Stefan Boltzmann. Nah, kalau kalian perhatikan di konstanta Stefan Boltzmann ini satuannya adalah ini energi Earth, dan kemudian ada centimeter persegi, kemudian ada Kelvin dan second atau detik. Nah, di sini satuannya adalah perluasan per detik. Jadi ini adalah energi yang dipancarkan untuk setiap luasan dan setiap detiknya. Nah, istilah ini juga kita kenal sebagai besaran flux ya. Jadi kalau ini adalah energi total, maka kita juga mengenal besaran yang persatuan luas dan per detik ini sebagai flux. Nah, bagaimana kita definisikan flux? Jadi kita tahu tadi bahwa energi totalnya adalah sigma T pangkat 4 per Pi ya. Tetapi kalau kita hitung terhadap luasan yang dipancarkannya, misalkan ini sebuah bintang misalnya memiliki radius R besar, kemudian memancarkan cahaya hingga cahaya tersebut karena ke segala arah ya, jadi radius yang dicapai cahaya tersebut setelah waktu tertentu adalah D. Nah, luminositas dihitung dari perkalian luasan, dan karena ini sebuah bola berarti luasan permukaan bola 4πr kuadrat dikalikan fluxnya, dan fluxnya tidak lain dari sigma T pangkat 4. Jadi kalau dibalik kita mau mencari flux itu adalah luminositasnya yang tidak lain dari ini terkait dengan sigma T pangkat 4 tadi dibagi dengan 4π R kuadrat. Nah, ini kalau dia di permukaan bintang. Tetapi kalau cahayanya sudah menjalar sejauh D misalnya dari titik pusat bintang tersebut, maka tentu luasannya itu berbeda. Di sini luasan sebuah bola. Makanya di sini flux E ini di posisi sudah menjauh dari bintangnya yaitu sejarak D. Itu fluxnya adalah luminositas dibagi luasan dari bolanya 4π D kuadrat. Nah, coba kita lihat contoh soal yang menggunakan konsep ini. Jadi ada di tahun 2019 dan ada juga di tahun 2018. Misalnya di sini soal yang pertama, jika kita menganggap Jupiter sebagai benda hitam yang memancarkan energi sebesar yang diterima dari matahari, tentukan berapakah temperatur permukaan Jupiter. Nah, namun pada kenyataannya kita sudah tahu dari hasil eksperimen ya, temperatur dari Jupiter itu adalah 145 derajat Celcius. Nah, kemudian dari data eksperimen ini hitunglah rasio antara data eksperimen dengan temperatur Jupiter sebagai sebuah benda hitam tadi. Nah, kalian lihat kan benda hitam tidak mesti hitam karena Jupiter tentu memiliki luminositas. Nah, ini definisi benda hitam. Jelaskan secara singkat sumber panas Jupiter. Nah, monggo ini kalian bisa browsing di internet sambil belajar kira-kira sumber panas Jupiter apa sih sehingga menyebabkan suhunya 145 derajat. Nah, di sini kita melibatkan dua benda langit ya. Yang pertama adalah matahari. Ini skalanya tidak tepat ya, hanya sebagai sketsa saja. Kemudian matahari memancarkan cahayanya, dengan ini adalah Jupiter. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah
temperatur yang diterima oleh permukaan Jupiter hanyalah ini, yaitu permukaan penampang lintangnya Jupiter ya. Jadi Jupiter sebuah bola, tapi ini kalau kita lihat hanya berupa penampang lintang yang luasannya adalah luasan lingkaran. Jadi pi r kuadrat. Ini yang menerima cahaya dari matahari. Nah, tetapi ketika Jupiter memancarkan radiasinya, maka dia memancarkan radiasi di permukaan bola, karena Jupiter tadi dimodelkan sebuah bola ya, dia memancarkan radiasi ke segala arah sehingga nanti 4 pi r kuadrat luasannya. Jadi ada dua luasan ya, ini luasan penampang lintangnya, sementara ini luasan bolanya. Nah, kalian harus perhatikan prinsip ini. Nah, soal yang nomor 2, dua buah bintang A dan B dianggap sebagai benda hitam sempurna. Jika kedua bintang memiliki diameter yang sama namun temperatur yang berbeda, maka perbandingan energi bintang A dan bintang B yang dipancarkan per satuan luas, lihat, per satuan waktu, ini tidak lain dari flux atau energi yang melibatkan konstanta Stefan Boltzmann tadi ya, itu adalah, ini perbandingan ya yang ditanyakan. Berarti untuk energi bintang A misalnya kalian bandingkan seperti ini dibagi energi bintang B. Nah, ini bagaimana hasilnya. Oke, selamat mencoba. Nanti kalian lihat, bandingkan jawaban kalian dengan solusi dan pelajari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.